Bab 171 Pelanggan tertinggi. Tepat ketika kaki Evanius hendak menyentuh rongga kaki Alexander Blackwood tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya untuk menamparkan. Plok. Dengan suara yang renyah, seluruh wajah Evanius berubah bentuk dan pada saat yang sama, dia juga berguling 3 kali. Dengan tamparannya, suasana hening. Mereka semua menatap pemandangan ini dengan tercengang dan tersentak. Kamu gila, ternyata berani pukul manajer kami di Twilight Gardens Hotel. Apa kamu bosan hidup? Kamu sudah selesai, bahkan kalau Tuan Tiger Reynolds bersedia melepaskanmu hari ini, kami Twilight Gardens Hotel tidak akan pernah melepaskanmu. Apakah kamu tahu siapa pemilik Twilight Gardens Hotel kami? Kalau kamu berani membuat masalah di hotel kami, 10 nyawa tidak cukup urlukmu. Bawahan Evanius ini mau tidak mau berteriak keras, mengancam satu per satu. Meski Abigail Lawson juga merasa tamparan Alexander Blackwood benar-benar nyaring dan bagus, tapi dia juga merasa akan menimbulkan banyak masalah. Kurasa tidak akan menimbulkan banyak masalah untuk memberi pelajaran pada seorang manajer yang memandang rendah orang. Alexander Blackwood menjawab tanpa ekspresi. Tiger Reynolds hanya bisa tersenyum. Twilight Gardens Hotel memiliki latar belakang yang sangat besar, bahkan orang berstatus tinggi seperti dia tidak akan pernah menimbulkan masalah di tempat seperti itu. Alexander Blackwood memukul Evanius, sang manajer, sepertinya tidak akan ada nasib baik. Ketika Gabriella Morgan melihat keadaan semakin serius, dia terlalu takut untuk berbicara. Alfred Lawson juga pucat, tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Sekelompok orang menunggu dan menjadi sedikit diam. Metode Tuan Alexander Blackwood masih sekeras dan langsung seperti sebelumnya, tapi kamu harus memikirkannya, bagaimana menghadapi akibatnya setelah memukul manajer Twilight Gardens Hotel. Tiger Reynolds tertawa main-main. Aku tamu Twilight Gardens Hotel dan aku dewa mereka. Dia adalah budak anjing yang datang untuk menggertak dewa. Bukankah dia pantas dipukuli? Kata Alexander Blackwood acuh tak acuh. Pada saat ini, Evanius terhuyung-huyung dari tanah, wajahnya penuh kebencian. Dia memandang Alexander Blackwood dengan sengit dan menggertakkan giginya. Kamu tidak bisa keluar dari hotel kami tanpa Tuan Tiger Reynolds turun tangan hari ini. Alexander Blackwood memiringkan kepalanya dan tersenyum, mengancamku. Apakah itu ancaman atau tidak, kamu akan tahu nanti. Evanius menegakkan tubuhnya dan berkata dengan suara yang dalam. Alexander Blackwood melangkah maju, mengangkat tangannya menamparkan wajah Evanius dan memarahi, kamu tidak tahu dihargai orang, kan? Dengan tamparannya, semua orang tertegun lagi. Kamu mengikuti tren orang banyak, bukan? Berikan kamar pribadi kami pada Tiger Reynolds, bukan? Alexander Blackwood melangkah maju, dia menamparkan lagi. Kamu seorang budak, bagaimana kamu memperlakukan pelanggan kartu VVIP kalian? Kalau hal semacam ini tersebar, apakah Twilight Gardens Hotel masih mau berbisnis? Plok, plok. Setiap Alexander Blackwood mengucapkan sepatah kata, tamparan langsung ditampar ke wajah Evanius, hingga wajah Evanius berlumuran darah. Melihat dia begitu mendominasi, bawahan Evanius ini terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang begitu mendominasi. Pelanggan kartu VVIP. Sialan. Dengan penampilanmu, apa kamu layak menjadi pelanggan kartu VVIP kami? Apakah kamu bercanda? Evanius jatuh ke lantai, tapi masih memiliki wajah tidak puas dan meraung. Abigail Lawson meraih Alexander Blackwood, menggertakkan giginya dan berkata, berhentilah memukul, itu akan menimbulkan masalah. Masalah apa lagi? Kalian sudah terlibat masalah. Apakah kalian masih ingin makan di kamar pribadi di hotel kami? Hehehe, kalian akan menjadi kuburan besok dan makan persembahan setiap hari. Evanius memegangi pipinya yang sakit dan berkata dengan getir. Kulit kepala semua orang kesemutan ketika mendengar ini, tapi Gelika Wright memperhatikan bahwa Sophia Caldwell tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, malah dia terlihat seperti sedang menonton pertunjukan. Apa dia benar-benar tidak khawatir sama sekali?
Gelika Wright terkejut. Twilight Gardens Hotel adalah salah satu jaringan hotel mewah terbesar di negara ini dan pemiliknya sangat luar biasa. Kalau tidak, taman gantung mereka tidak akan begitu megah. Baru-baru ini, rata-rata hanya ada satu pesanan setiap tahun. Alexander Blackwood dengan tenang berkata kepada semua orang, ayo pergi ke taman gantung di lantai paling atas, tidak perlu bicara dengan anjing gila ini. Dia menoleh untuk melihat Tiger Reynolds dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu hebat, Tuan Tiger Reynolds? Hari ini, kamu masih harus duduk dan makan di ruang pribadi di bawah taman gantung. Tiger Reynolds tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus, menarik sekali. Sepertinya kamu terbiasa membual, kamu sudah menipu dirimu sendiri. Aku ingin melihat hari ini, bagaimana kamu makan di taman gantung. Evanius juga berkata dengan senyum sinis, kalau kamu bisa makan di taman gantung, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek dan merangkak di bawah selangkanganmu. Tiger Reynolds menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Evanius, mari kita tonton pertunjukan badut ini. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana dia masuk. Oke, aku ingin melihat apakah pria sembrono ini bisa masuk. Evanius menyeka darah dari wajahnya dan berkata sambil menyeringai. Seperti yang diketahui semua orang, Twilight Gardens Hotel sudah menghabiskan banyak upaya untuk menonjolkan keberadaan taman gantung di tingkat atas. Mereka bahkan mengundang pengawal dengan peluru tajam dari perusahaan keamanan besar untuk berjaga di pintu gerbang, kecuali tamu terhormat dengan kartu VVIP, tidak ada yang bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ayo pergi, apa yang kalian lakukan? Alexander Blackwood menekan lift, menoleh dan berkata kepada Abigail Lawson dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Abigail Lawson hanya bisa meraung dengan sedih, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Gabriella Morgan juga cemas dan berkata, Alfred Lawson, kamu masih tidak peduli dengan bajingan ini, apakah kamu akan menunggu dia membunuh keluarga kita? Sophia Caldwell sudah berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama ingin makan di taman gantung, tapi aku tidak menyangka bisa mengandalkan Tuan Alexander Blackwood hari ini, aku sangat beruntung. Setelah mengatakan ini, dia langsung masuk ke lift. Sophia Caldwell, kamu. Mau tak mau Abigail Lawson tertegun saat melihat Sophia Caldwell ternyata mengikuti Alexander Blackwood masuk. Ayo. Sophia Caldwell dengan tenang melambai ke semua orang. Abigail Lawson menggertakkan gigi dan berkata, ayo pergi dan lihat apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan ini. Semua orang tidak punya pilihan selain mengikuti Alexander Blackwood ke lift. Wajah Tiger Reynolds sinis, Luna Reed saja tidak mudah untuk memasuki tempat seperti taman gantung itu. Di seluruh negara Avalora, 9 kartu VVIP dikeluarkan dan total hanya 9 orang yang bisa masuk. Alexander Blackwood adalah salah satu dari 9 orang itu. Seorang petugas penjara. Benar-benar lelucon. Tiger Reynolds, Evanius dan yang lainnya naik lift lagi ke lantai paling atas. Di sini, di lantai paling atas, setelah melewati koridor, adalah gerbang taman gantung. Di luar pintu, ada 2 pria kejam berjas hitam yang menjaga, mereka memegang 2 senapan di tangan mereka dan wajah mereka tegas seperti dewa pintu. Ini taman gantung, bagaimana kamu masuk? Abigail Lawson bertanya dengan suara berat, menunjuk ke pintu. Masuk dengan berjalan, apakah kamu ingin naik tandu? Alexander Blackwood menoleh untuk menatapnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Untung Abigail Lawson tidak membiarkan kalimat ini. Membuatnya begitu marah, apakah ada orang yang berbicara dengan begitu menjengkelkan? Mau tidak mau Sophia Caldwell menutup mulutnya dan tertawa pelan, dia sudah berkali-kali mengalami gaya bicara Alexander Blackwood yang menjengkelkan. Ayo, biarkan aku melihat, bagaimana kamu bisa masuk, pelanggan kartu VVIP. Setelah Evanius keluar dari lift, dia berkata sambil mencibir. Bab 172 menebak. Pada saat ini, seorang pria bergegas. Atas perintah Presdir Misterius,
dikirimkan Porsche 911 kepada Tuan Alfred Lawson dan Nyonya Gabriela Morgan untuk mengucapkan selamat kepada keduanya pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30. Setelah pria itu datang, dia menyerahkan sebuah kotak kado dan berkata dengan sopan. Kata-katanya langsung membuat semua orang terkejut, bahkan Tiger Reynolds pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Alexander Blackwood yang paling terkejut, Presdir misterius tidak ada, atau terus terang itu adalah dia. Agaknya, ini memang sengaja diatur Luna Reed agar karakter Presdir misterius lebih realistis, agar bisa berhadapan dengan Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds. Bahkan sampai batas tertentu bisa membuat Hannah Merrick kaget. Lagi pula, baik Hannah Merrick maupun Olivia Thatcher akan membayangkan Presdir misterius sebagai Willie Archer. Presdir misterius memberikan mobil kepada orang tuaku sebagai hadiah ucapan selamat. Abigail Lawson juga linglung, merasa ini agak tidak nyata. Presdir misterius adalah orang yang tahu segalanya, tidak ada yang tahu nama aslinya, tidak ada yang tahu latar belakangnya, tapi sepertinya dia tahu segalanya, bahkan hal sepele seperti itu. Gelika Wright juga kaget. Seluruh karyawan Taena Capital memuji Presdir misterius, tapi semua orang belum pernah melihatnya, tapi semua orang masih sangat mengaguminya. Kali ini Presdir misterius ternyata memanfaatkan hari ini untuk mengirimkan sebuah Porsche ke Alfred Lawson dan Gabriela Morgan sebagai ucapan selamat. Gabriela Morgan dengan gembira menerima kotak hadiah yang berisi kunci mobil dan sertifikat kendaraan yang relevan. Terima kasih untuk Presdir misterius. Tolong beritahu dia bahwa dia harus datang ke rumah kami untuk makan malam ketika ada waktu. Gabriela Morgan tersenyum bahagia. Alfred Lawson pun kaget, mungkinkah rumor yang beredar di pasaran itu benar? Presdir misterius ini sangat menyukai Abigail Lawson. Kalau tidak, untuk apa dia memperhatikan ulang tahun pernikahannya dan Gabriela Morgan? Presdir misterius apa? Jangan membuat lelucon di sini. Evanius melambaikan tangannya dengan keras dan berkata dengan suara dingin. Ini Twilight Gardens Hotel. Naga pun harus tunduk, harimau pun harus berbaring. Hari ini, kalau kalian tidak bisa masuk ke Taman Gantung, aku akan meminta kalian merangkak keluar dari hotel dengan berlutut. Kata-kata ini secara langsung membawa semua orang kembali ke kenyataan dan semua orang memandang Alexander Blackwood. Alexander Blackwood langsung menuju gerbang Taman Gantung, kedua pengawal mengulurkan tangan untuk menghalangi jalan sambil berkata, tolong tunjukkan kartu VVIP hotel ini. Evanius menoleh dan mencibir, sebagai seorang manajer, aku perlu melapor dan mendapatkan izin untuk memasuki Taman Gantung. Bisakah dia masuk? Lucu. Tiger Reynolds juga sedikit mengangguk. Banyak orang dengan latar belakang yang kuat tidak diperbolehkan makan di Taman Gantung, mereka harus memiliki kartu VVIP atau mencari koneksi. Dia juga tidak percaya bahwa Alexander Blackwood memenuhi syarat untuk masuk. Bagaimana kalau menerobos masuk? Maka tunggu saja untuk disapu oleh senjata api. Taman Gantung dijaga oleh pengawal dari perusahaan keamanan bersenjata peluru tajam. Orang-orang ini secara legal memegang senjata dan mereka benar-benar berseteru, mereka tidak akan menyia-nyiakan senjata mereka. Coba lihat apakah ini kartu anggota VVIP. Alexander Blackwood mengeluarkan kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada pengawal. Setelah kedua pengawal itu memeriksanya, ekspresi mereka langsung berubah. Keluarkan kartu secara acak untuk berpura-pura menjadi kartu keanggotaan VVIP Twilight Gardens Hotel kami. Aku pikir kamu benar-benar bosan hidup, teriak Evanius. Ya, lihat penampilannya yang sok hebat, apakah dia seseorang yang bisa memiliki kartu VVIP? Hanya seorang petugas penjara kecil yang baru saja keluar dari penjara Sadoget. Kalau dia bisa masuk ke Taman Gantung, maka aku bisa masuk ke balai istana ibu kota. Pria ini benar-benar tidak punya rasa malu. Dia masih sok hebat pada saat ini. Semua orang juga membuka mulut untuk mengejek. Tapi adegan berikutnya membuat mereka terdiam sesaat dan bola mata mereka hampir copot. Kedua pengawal itu membuka pintu, membungkuk dengan hormat dan berkata, anggota VVIP yang terhormat,
silakan masuk, kami akan melindungi kamu dengan setia." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian kecuali Sofia Caldwell terkejut. Alexander Blackwood bisa meminta hotel seperti Twilight Gardens Hotel secara pribadi mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan kepadanya. Apa masalahnya memasuki Taman Gantung? Kenapa masih berdiri di sana, masuk makan malam dan rayakan untuk Paman Alfred Lawson dan Bibi Gabriella? Sofia Caldwell tersenyum pada Abigail Lawson dan yang lainnya sambil berjalan. Tangan Gabriella Morgan yang memegang kotak kado itu bergetar dan dia berkata dengan kaget, "Dia, si Sam, Alexander Blackwood, ternyata punya kartu VVIP Twilight Gardens Hotel." Kartu VVIP yang dikeluarkan oleh Twilight Gardens Hotel kurang dari 10 di seluruh negeri. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Tiger Reynolds pun kaget saat melihat pemandangan tersebut. Kalau Alexander Blackwood benar-benar memiliki kemampuan dan latar belakang seperti itu, dia harus mempelajarinya dengan serius. Evanius bahkan lebih parah, dia bekerja sebagai manajer di Twilight Gardens Hotel dan tahu bagaimana rasanya memiliki kartu VVIP. Di seluruh provinsi Ashenport, satu-satunya kartu VVIP ada di tangan Dewa Perang Wanita Hannah Merrick yang terkenal di seluruh negara Avalora. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya untuk yang lainnya, hanya pemilik hotel yang tahu. Dengan kata lain, mereka yang memenuhi syarat untuk memegang kartu ini setidaknya harus sekuat Hannah Merrick. Ya Tuhan! Kaki Evanius lemas dan dia jatuh ke lantai, seluruh tubuhnya gemetar. Abigail Lawson tampak tenang dan berkata, kemungkinan besar kartu di tangan Alexander Blackwood dipinjamkan kepadanya oleh Presidir Misterius. Setelah semua orang mendengar ini, mereka pun tiba-tiba menyadari. Memang, latar belakang Presidir Misterius begitu kuat bahkan orang hebat dari ibu kota seperti Olivia Thatcher pun takut, hanya orang seperti dia yang layak memegang kartu VVIP Twilight Gardens Hotel. Pantas saja aku heran kenapa petugas penjara kecil bisa memiliki kartu VVIP Twilight Gardens Hotel, ternyata dipinjamkan Presidir Misterius. Kata Gabriella Morgan, tapi dia juga bergerak menuju pintu gerbang. Itu benar-benar kemungkinan besar. Gelika Wright mengangguk dari samping dan berkata, dia baru bekerja di Taena Capital selama 2 hari, tapi dia mendapat sedikit pemahaman tentang situasi dari semua orang. Presidir Misterius adalah bos terbesar dan Luna Reed adalah yang kedua. Alexander Blackwood yang bekerja untuk Presidir Misterius didorong ke atas panggung sebagai tameng. Tapi, karyawan Taena Capital juga mengakui kemampuan Alexander Blackwood. Mungkin justru karena itulah Presidir Misterius mempercayainya, bahkan meminjamkannya kartu VVIP. Ekspresi Tiger Reynolds serius, kalau Presidir Misterius memiliki kemampuan ini, maka dia harus lebih berhati-hati dalam menghadapi Solstice Holdings dan dia tidak boleh berpikir bahwa dia bisa berhasil dalam sekejap. Luna Reed tidak pernah mengecewakan orang. Di akhir hayatnya, ternyata dia menemukan satu Presidir Misterius, gumam Tiger Reynolds dalam hati. Alexander Blackwood berdiri di pintu dan menunggu semua orang masuk sebelum menunjuk Evanius. Evanius tidak berani mengatakan sepatah kata pun, wajahnya pucat, bahkan kalau kartu ini benar-benar dipinjam, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpura-pura hebat. Hari ini, aku meminta Tuan Evanius yang menyajikan teh dan air kepada kami. Apakah ada masalah? Alexander Blackwood menoleh dan bertanya. Di balik pintu taman gantung, seorang petinggi Twilight Gardens Hotel sudah berdiri. Eksekutif itu mengangguk, tersenyum dan berkata, pelanggan kartu VVIP yang terhormat, tentu saja tidak ada masalah. Bab 173 merebut dengan dirinya sendiri. Taman gantung adalah platform kaca besar yang memanjang, di kedua sisi platform, semua jenis bunga ditanam. Dari segi dekorasi saja, bukan tanpa alasan Twilight Gardens Hotel sangat menonjolkan gayanya. Taman gantung, benar-benar taman gantung, tidak disangkan ternyata aku bisa makan di sini dalam hidup ini. Gabriella Morgan saking girangnya sampai hampir pingsan. Abigail Lawson, kamu benar-benar harus berterima kasih kepada Presidir Misterius nanti.
Kurasa bukan tidak mungkin untuk mempertimbangkan dengan serius untuk menceraikan Alexander Blackwood dan mengejar Presidir Misterius. Oh, dia tertarik padamu. Gabriella Morgan dan Alfred Lawson tidak memiliki kontak atau persimpangan dengan Presidir Misterius. Kalau Presidir Misterius dapat mengirim seseorang untuk memberi mereka hadiah pada hari ini, itu pasti bukan untuk mereka, tapi untuk Abigail Lawson. Alfred Lawson berkata dengan suara berat, "Berhentilah bicara, duduklah dan bersiaplah untuk makan. Masalah hari ini, tidak peduli bagaimanapun, kamu harus berterima kasih kepada Alexander Blackwood. Kalau tidak, bagaimana bisa ada solusi semudah itu?" Gabriella Morgan mencibir, berpikir Alexander Blackwood hanya memegang kartu VVIP milik Presidir Misterius dan hanya punya keberuntungan dadakan, mana ada kekuatan nyata. Sophia Caldwell berkata kepada Alexander Blackwood ketika orang-orang di sekitar tidak memperhatikan, "Apakah kamu memberi Paman Alfred Lawson mobil atas nama Presidir Misterius?" Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin aku yang mengirimkannya? Seharusnya ini sudah diatur oleh Lunarid. Aku akan menanyakannya nanti." Sophia Caldwell tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sebelumnya ada Stephen yang datang untuk mengambil jasamu dan sekarang ada lagi Presidir Misterius. Apalagi, Presidir Misterius itu sebenarnya kamu, menurutmu lucu atau tidak?" Alexander Blackwood hanya bisa menatapnya tajam. Wanita penggoda ini, dia benar-benar membahas topik secara acak. Evanius masuk dengan gemetar, wajahnya memar dan dia tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki barusan. Dia diam-diam mengatur piring dan menuangkan teh untuk semua orang. Ketika Gabriella Morgan melihat pemandangan ini, dia merasa sangat nyaman. Bukankah orang ini sangat superior tadi? Seolah-olah ingin membunuh mereka semua. Sekarang, lebih buruk dari anjing. Kalau Abigail Lawson menikahi Presidir Misterius ini, maka kita akan bisa hidup seperti ini setiap hari di masa depan. Gabriella Morgan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dan bahkan menantikannya. Alexander Blackwood sudah kenyang. Setelah menyuruh semua orang makan perlahan, dia berjalan ke samping untuk menghubungi Lunarid. "Nona Lunarid, apakah kamu mengatur masalah ini hari ini?" tanya Alexander Blackwood sedikit kesal. "Ada apa? Aku membantumu saat merender Presidir Misterius, apa kamu masih tidak nyaman?" tanya Lunarid retoris. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu datang untuk membantu? Kalau kamu memiliki terlalu banyak uang untuk dibakar, kamu dapat memberikannya kepada aku." Lunarid berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kamu takutkan? Lagi pula, kamu adalah Presidir Misterius, cepat atau lambat mereka akan tahu. Ngomong-ngomong, aku mendapat kabar bahwa besok Tuan Gubernur akan datang ke Taena Capital untuk meninjau langsung pekerjaan. Aku sudah memerintahkan orang-orang di bawah untuk membersihkan, kamu harus siap. Kalau Taena Capital ingin menghasilkan uang, masih sangat bergantung pada kebijakan provinsi. Jangan dipublikasikan. Pemeriksaan Tuan Gubernur kali ini adalah rencana perjalanan tambahan yang dia tangani sendiri dan dia tidak mengungkapkannya kepada publik." Alexander Blackwood menutup telepon dengan tidak sabar. Biarpun Lunarid berkata begitu, semua orang menyukai Presidir Misterius yang kuat dan itu tidak ada hubungannya dengan dia sebagai petugas penjara. Apa ini, merampas orang sendiri? Hari ketika kebenaran terungkap, banyak orang mungkin akan malu, tapi bukan itu yang dia inginkan. Di meja makan, Gabriella Morgan menarik Gelika Wright untuk menanyakan kabar Presidir Misterius, karena Gelika Wright sudah menjadi sekretaris komisaris Taena Capital. Gelika Wright tidak tahu banyak tentang Presidir Misterius ini, jadi dia hanya bisa menceritakan kepada Gabriella Morgan apa yang dia dengar dari karyawan Taena Capital lainnya. Abigail Lawson juga sangat tertarik mendengarnya. Dia sangat ingin tahu siapa Presidir Misterius ini, apakah dia mengenalnya dan kenapa dia begitu baik padanya. Hanya Sophia Caldwell yang ingin tertawa ketika mendengarnya. Bukankah Presidir Misterius yang berada jauh di langit itu tepat di depan matanya? Siapa lagi kalau bukan Alexander Blackwood?
Gelika Wright, sekarang kamu masih streaming dan main game. Setelah menjadi sekretaris komisaris, kamu mungkin tidak punya waktu. Tanya Abigail Lawson sambil tersenyum. Main game live itu untuk dapat uang tambahan. Kalau ada waktu, aku akan tetap siaran live. Gelika Wright menjawab. Gelika Wright selalu mendapatkan uang tambahan dengan siaran langsung saat berada di luar negeri. Dia memiliki suara yang manis dan sosok yang aduhai. Secara alami, dia memiliki banyak penggemar. Biarpun dia tidak sebagus penyiar teratas, tidak masalah baginya untuk mendapatkan penghasilan yang 200 juta sebulan. Gelika Wright berkata, bermain game adalah untuk merilekskan tubuh dan pikiran. Kalau kamu dapat menggunakan waktu santai ini untuk menghasilkan uang, kenapa tidak? Kedepannya, selama aku punya waktu untuk bermain game, maka aku akan sekalian siaran live. Alexander Blackwood tidak menyangka ternyata Gelika Wright punya pekerjaan sampingan dan hobi seperti itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang game online. Daripada mengejar rasa kaget di komputer, akan jauh lebih menarik untuk benar-benar menggantung tahanan level bos tertentu dan menamparnya. Tuan Muda Alexander Blackwood, lihat, apakah pelayananku memuaskan? Evanius berjalan ke arah Alexander Blackwood dengan rendah hati, mengangguk dan membungkuk seperti seorang budak. Tidak masalah, kata Alexander Blackwood datar. Evanius buru-buru berkata, kejadian sebelumnya, bisakah kamu memperlakukanku sebagai kentut dan melepaskanku? Aku tahu aku salah. Alexander Blackwood mencibir dan berkata, pergi beritahu Abigail Lawson, kalau dia memaafkanmu, maka aku akan membiarkanmu pergi. Biarpun ada beberapa liku-liku dalam acara makan ini, semua orang pada akhirnya sangat senang. Setelah acara berakhir, Alexander Blackwood berkata kepada Gelika Wright, Bu Gelika Wright, Tuan Gubernur akan datang ke perusahaan kami untuk memeriksa pekerjaan besok, jadi kamu harus bersiap untuk penyambutan. Gelika Wright terkejut, buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Sophia Caldwell, kamu juga datang ke perusahaan besok pagi, seseorang dari provinsi akan datang. Alexander Blackwood mengatur. Oke. Sophia Caldwell setuju sambil tersenyum. Melihat Alexander Blackwood memberi perintah, Abigail Lawson merasa bahwa dia tampaknya sudah berkembang pesat dan dia sudah memiliki temperamen seorang pria sejati. Tapi, memikirkan hal ini, mau tidak mau dia memikirkan presidir misterius yang belum pernah muncul sebelumnya dan tiba-tiba merasa bahwa Alexander Blackwood masih jauh lebih buruk daripada orang seperti itu. Keberadaan manusia memang hasil dari perbandingan. Setelah meninggalkan hotel, semua orang berpisah di depan pintu. Alfred Lawson, apakah kamu ingin Abigail Lawson menceraikan Alexander Blackwood? Menurutku presidir misterius ini sangat tertarik bagi Abigail Lawson. Tanya Gabriella Morgan. Ini. Alfred Lawson tak bisa menahan ragu saat ini. Energi yang ditampilkan oleh presidir misterius terlalu menakutkan. Kalau Abigail Lawson bisa menikah dengan pria seperti itu, maka masa depan keluarga Lawson tentu saja tidak terbatas. Abigail Lawson tidak bisa menahan cemberut dan berkata, bukankah itu tidak pantas? Gabriella Morgan berkata, apa yang salah? Seekor burung yang baik memilih pohon bagus untuk ditinggali. Selain itu, tidak ada dasar cinta antara kamu dan Alexander Blackwood. Dia memiliki sedikit pencapaian sekarang, tapi pencapaian kecil ini tidak seberapa dibandingkan dengan presidir misterius. Bahkan, semua ini diberikan oleh presidir misterius. Presidir misterius adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh orang-orang besar di ibu kota. Siapa itu Alexander Blackwood? Kalau keluarga Blackwood masih mengakuinya sebagai tuan muda, maka itu tidak terlalu buruk. Abigail Lawson mengerutkan bibirnya, menghela nafas dan berkata, mari kita bicarakan setelah beberapa hari. Aku tidak ingin memikirkan hal-hal ini sekarang dan aku ingin fokus pada bisnis. Bab 174 bertemu dengan Hannah Merrick di Manor Azure Peak. Alexander Blackwood langsung kembali ke Manor Azure Peak dan bel berbunyi sebelum pantatnya panas. Dia mengira itu Sophia Caldwell, jadi dia langsung membuka pintu,
Tapi tak disangka, yang berdiri di luar pintu adalah Hannah Merrick yang berseragam militer. "Di mana Willie Archer? Suruh dia keluar untuk menemuiku." Hannah Merrick memandang acuh tak acuh, dengan tangan di belakang, menatap Alexander Blackwood dengan pandangan menyendiri. Alexander Blackwood mencibir dan bertanya, "Apakah kamu sakit? Rumah ini milikku sekarang, kenapa kamu tidak mencari Willie Archer sendiri?" Hannah Merrick menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan. Willie Archer dan Luna Reed bersama-sama meluncurkanmu sebagai boneka untuk mengendalikan Taena Capital." Alexander Blackwood terlalu malas untuk berbicara. Presidir misterius awalnya adalah Hype Luna Reed dan sekarang semua orang mengira orang ini benar-benar ada dan dia senang melihat mereka bermain permainan monyet. "Tidak heran kamu begitu percaya diri dan berani mengatakan bahwa kamu ingin mempermalukan aku dan Olivia Thatcher. Tapi, kepercayaan dirimu terlalu berlebihan. Apakah menurutmu kalau Willie Archer berada di pihak Solstice Holdings, dia bisa mengalahkan kami?" Hannah Merrick menatap langsung ke arah Alexander Blackwood, wajahnya dingin bahkan jijik. Alexander Blackwood mengerutkan kening, lalu berkata dengan tenang, "Dapatkah kamu mendengar aku mengucapkan beberapa patah kata?" Hannah Merrick mengangkat tangannya, artinya membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Alexander Blackwood berkata, "Solstice Holdings selalu melakukan bisnis sesuai hukum. Tiger Reynolds dari grup Seraphim Technologies yang gagal mengejar Luna Reed dan kemudian menekan Solstice Holdings. Olivia Thatcher melihat peluang, jadi dia pergi ke selatan dari ibu kota ke kota Evermore dan ingin bergandengan tangan dengan grup Seraphim Technologies untuk berbagi kue Solstice Holdings. Kalian." Hannah Merrick melambaikan tangannya saat ini dan langsung menyela kata-kata Alexander Blackwood selanjutnya, berkata, "Cukup, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi, apa aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku cara bertindak? Olivia Thatcher adalah temanku, jadi aku akan membantunya, sesederhana itu. Biarpun aku menghormati Willie Archer, kalau dia ingin melawan kami tanpa tahu diri, maka aku tidak keberatan menghancurkannya bersamanya. Jangan mengira aku sangat haus akan bakat Willie Archer, lalu aku akan takut padanya." Hannah Merrick dilahirkan untuk menjadi putri kesayangan dan dia adalah seorang gadis jenius, baik dari segi IQ maupun kekuatan bela diri, dia jauh melampaui rekan-rekannya dan kesombongannya secara alami tidak lemah. Berusaha menemui Willie Archer 3 kali tanpa hasil sudah membuatnya kehilangan minat, lagi pula, 3 kali kunjungan lebih dari cukup. Sekarang Willie Archer akan menentangnya maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Alexander Blackwood bingung ketika mendengar ini dan setelah beberapa saat kebingungan, dia berkata, "Baiklah, ini juga peringatan terakhir aku untuk kamu. Kalau kamu tidak mempercayai aku, kamu akan terjebak ketika saatnya tiba. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Oh, hanya mengandalkan kalian." Hannah Merrick mengangkat alis, matanya penuh penghinaan, dia sama sekali tidak percaya Alexander Blackwood memiliki kemampuan ini. Dia kembali ke ibu kota untuk melaporkan tugasnya kali ini dan membawa serta dana puluhan triliun dari keluarga Merrick. Selain grup Seraphim Technologies, Nebula Innovations dan perusahaan besar gabungan Provinsi Ashenport, dia sudah memiliki dana dalam jumlah yang sangat besar untuk menangani Solstice Holdings. Alexander Blackwood mengangkat bahu, Hannah Merrick merasa dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu maka Alexander Blackwood tidak mau menjelaskan. Pada saat itu, perang bisnis akan dimulai dan semua orang akan melihat kemampuan sebenarnya masing-masing. Hannah Merrick dan yang lainnya tahu bahwa Solstice Holdings kekurangan dana. Bahkan dengan bantuan Willie Archer, paling banyak hanya puluhan triliun. Mereka bersama-sama memobilisasi dana sebesar itu, jadi mereka tanpa rasa takut. Saat ini, wajah Hannah Merrick tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba mengelak ke satu sisi. Alexander Blackwood juga hampir merasakan kesemutan di kulit kepalanya dan tubuhnya melayang ke sisi lain. Plok. Pada saat ini, terdengar suara teredam, kemudian,
Aliran udara yang sulit dipahami melewati tempat mereka berdua berdiri tadi dan sebuah peluru menghantam ruangan. Melihat Alexander Blackwood juga mengelak dari tembakan itu, Hannah Merrick mau tidak mau menghela nafas lega, lalu berkata dengan datar, "Aku tidak tahu ternyata kamu memiliki beberapa keterampilan." Alexander Blackwood berkata dengan santai, "Kungfu Jane Franz Riddle." Hannah Merrick benar-benar tidak lemah sama sekali dan pantas menyandang nama Dewa Perang Wanita Negara Avalora. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Hannah Merrick mau tidak mau mengangkat kelopak matanya untuk menatap Alexander Blackwood sejenak. Ternyata Alexander Blackwood masih memiliki beberapa keahlian. Pantas saja Willie Archer dan Luna Reed akan mempercayakanmu dengan tugas-tugas penting. Ternyata kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Tapi, keterampilan ini tidak berguna, kata Hannah Merrick dingin. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon dan berteriak, "Seseorang ingin membunuhku, blokir gunung." Ya, Jessica di ujung telepon mau tidak mau terkejut dan buru-buru menjawab. "Aku tidak akan terkejut kalau kamu mati. Kamu sudah membuat begitu banyak prestasi, menyinggung begitu banyak orang dan sangat terkenal, mudah bagi orang lain untuk mengetahui keberadaanmu." Alexander Blackwood bersandar ke dinding, menatap Hannah Merrick dan berkata dengan enteng. Saat ini, Hannah Merrick merasa perasaan terkunci menghilang, detak jantungnya menjadi tenang dan separuh kepalanya mengintip dari balik tembok dan dia melirik ke dalam hutan. Seharusnya orangnya sudah mundur. Kalau kamu menyegel gunung dengan cukup cepat, kamu mungkin bisa menghentikan mereka, kata Alexander Blackwood ringan. Hannah Merrick menoleh dan menatapnya dalam-dalam dan berkata sambil mencibir, "Paling bagus kalau itu bukan orang Willie Archer, kalau tidak. Kamu tahu konsekuensi membunuh Letnan Jane Franz Reed. Negara Avalora." Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa. Willie Archer baru saja dibebaskan dari penjara dan sekarang dia tidak tahu kemana dia pergi dan mana mungkin dia punya waktu luang untuk membunuh Hannah Merrick. Hannah Merrick merasa Willie Archer tidak yakin dengan perang bisnis selanjutnya melawan Solstice Holdings, jadi dia berencana mengirim seseorang untuk membunuhnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kecurigaan Willie Archer tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Tapi intinya, Willie Archer sama sekali tidak berpartisipasi dalam hal-hal ini, semua ini adalah imajinasi Hannah Merrick dan Olivia Thatcher. Tidak terlalu sulit untuk membunuhmu. Alexander Blackwood melirik Hannah Merrick dan berkata dengan tenang, tidak perlu menggunakan senapan sniper. Setelah mendengar ini, Hannah Merrick hanya mencibir berulang kali dan berkata setelah beberapa saat, dulu banyak orang merasakan hal yang sama, tapi sekarang, semua orang itu sudah menjadi eksploitasi militer aku dan berkontribusi pada pangkat militerku. Oke Jane Franz Reed. Hannah Merrick yang sombong, aku tidak akan mengantarmu. Alexander Blackwood berkata dengan dingin, untuk membunuhmu, pria itu hampir melibatkanku dan bahkan menembakkan peluru ke rumahku. Aku tidak akan meminta ganti rugi darimu, itu sudah cukup bagus. Hannah Merrick berdiri, tidak berkata apa-apa lagi, tubuhnya bergerak, tulang punggungnya bergerak, seperti naga yang hidup dan dia meninggalkan halaman dengan deru. Dia mengambil satu langkah, jaraknya hampir 3-5 meter, sekilas dia tampak terbang mendekati tanah. Sangat menarik. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan melihat kembali peluru yang sudah ditembakkan ke ruang tamu. Peluru itu tertanam dalam di dinding, menyebabkan sebagian besar dinding retak, terlihat sangat mencolok. Begitu Alexander Blackwood menutup pintu, dia menerima telepon dari Sophia Caldwell. Tuan Alexander Blackwood, aku datang untuk mencarimu, ingat bukakan pintu untukku. Kata Sophia Caldwell. Gunung ditutup di bawah, kamu tidak bisa masuk. Kata Alexander Blackwood, tapi Sophia Caldwell sudah menutup telepon. Bab 175 menghalang tugas resmi. Bahkan Sophia Caldwell sudah mencari alasan untuk tidak pulang malam ini. Anggap saja Tuan Gubernur akan datang besok dan dia takut dia tidak bisa bangun dari tempat tidur dan menunda-nunda, jadi mereka bisa berangkat bersama. Biarpun dia juga tahu bahwa alasan ini sangat timpang, tapi bagaimana mungkin Alexander Blackwood peduli? Mungkin,
Yang lebih dia pedulikan adalah apakah peri wanita itu memiliki huruf di stokingnya. Baru saja memasuki gunung, mobil Sofia Caldwell sedang melaju santai di jalan pegunungan, tapi tiba-tiba sebuah jeep menghadang. Jeep itu langsung masuk ke jalur dia sangat ketakutan bahkan membunyikan klaksonnya, tapi pihak lain tidak melambat sama sekali. Bang! Mobil kecil milik Sofia Caldwell langsung ditabrak jeep di bagian depan mobil, untungnya dia menginjak rem dan mobil terpaksa berhenti. Plok! Airbagnya keluar, kepala Sofia Caldwell terbentur, hidungnya sakit sekali dan air mata mengalir di wajahnya. Sialan, kamu sakit jiwa. Bagaimana kamu mengemudi? Sofia Caldwell cemas dan marah, meraba-raba pisau dan memotong airbag, mendorong pintu dan keluar dari mobil. Seluruh mobil dia sudah rusak saat ini, kap mesin benar-benar rusak dan bagian-bagiannya berserakan di mana-mana. Begitu keluar dari mobil, mobil yang tadi menghentikannya juga turun, ternyata seorang perwira wanita berseragam militer, berambut pendek dan berekspresi tajam, itu asistennya Hannah Merrick, Zoe Blake. Yang mengikuti Zoe Blake keluar dari mobil adalah dua pria berpakaian kasual, keduanya kekar, tampaknya seperti bawahannya. Sofia Caldwell sangat marah, bagaimana kamu mengemudi? Zoe Blake melambaikan tangannya dan kedua pria berpakaian kasual itu bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum Sofia Caldwell sadar kembali, seseorang menekuk tangannya ke belakang, menekuk kakinya dan menendangnya hingga jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Kemudian, kekuatan yang kuat datang dari bagian belakang kepala dan seluruh wajah ditekan keras ke tanah dengan lutut. Untungnya, itu adalah jalan aspal dan tanahnya relatif lunak, kalau tidak, pukulan ini akan cukup untuk membuatnya cacat. Aku warga negara yang sah. Kalian datang menabrak aku dengan lawan arah, tapi masih menggunakan kekerasan terhadap aku. Apa maksudnya ini? Aku pasti akan mengadukan kalian. Teriak Sofia Caldwell, merasa ketakutan di dalam hatinya. Zoe Blake sudah melangkah, jongkok dan mulai menggeledah baju Sofia Caldwell, atas bawah, luar dalam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Sofia Caldwell dia mengalami penghinaan seperti itu dan dia sangat marah hingga air mata akan jatuh, biarpun dia disentuh oleh seorang wanita, itu juga sangat memalukan. Huff. Zoe Blake mendengus dingin, berjalan ke kuda AHLTK, membuka pintu dan masuk dan mencari di dalam sebentar. Setelah tidak menemukan apa-apa, Zoe Blake melambaikan tangan kepada kedua pria berpakaian santai yang sedang menekan Sofia Caldwell. Kedua pria itu melepaskan Sofia Caldwell dan melangkah mundur. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi, laporkan sendiri mobil ini ke perusahaan asuransi. Kata Zoe Blake dengan nada dingin dan teratur. Sofia Caldwell tertegun sejenak dan berkata dengan marah, apa maksudmu? Kalian datang ke arah yang salah dan menabrak mobil aku seperti ini, jadi suruh aku melaporkannya ke perusahaan asuransi. Begitu aku keluar dari mobil, kalian menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan aku ke tanah tanpa memberikan penjelasan. Tidak ada permintaan maaf sama sekali, dilupakan saja. Wajah Zoe Blake dingin. Sofia Caldwell perlahan bangkit dari tanah, hanya merasakan lengannya sakit parah dan wajahnya juga sakit. Aku adalah warga negara yang sah dan taat hukum dan aku membayar pajak tepat waktu setiap tahun. Siapa yang memberi kalian hak untuk menggunakan kekerasan terhadap aku? Tanya Sofia Caldwell dengan marah. Kamu bisa mengadu kalau kamu tidak puas. Zoe Blake menatapnya dengan tanpa ekspresi dan hendak berbalik dan masuk ke dalam mobil. Tapi Sofia Caldwell menghalangi jalannya dan berkata dengan lantang, aku tidak peduli siapa kamu menabrakku dan memperlakukanku dengan sangat kasar, kamu harus meminta maaf padaku. Kalau tidak, hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar kata-kata ini, Zoe Blake tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan jejak penghinaan di matanya dan berkata, siapa kamu? Kalau kamu tidak ingin aku pergi, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Kami sedang dalam urusan resmi. Kebetulan kamu naik gunung saat ini, itu tanggung jawabmu, tidak bisa menyalahkan kami.
Kemarahan Sofia Caldwell sudah meluap ke matanya. Dia sudah bertemu Zoe Blake dan tahu bahwa dia adalah asisten Hannah Merrick. Tapi, dia tidak bisa menelan kerugian sebesar ini begitu saja. Tabrakan mobil itu membuatnya takut setengah mati. Ketika dia keluar dari mobil, dia bahkan tidak mendapatkan permintaan maaf, tapi pihak lain ternyata memelintirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak bisa menyalahkan kalian. Kalian tidak bisa disalahkan karena menabrak mobilku. Tidak bisa disalahkan karena menekanku ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, tidak ada permintaan maaf dan aku tidak bisa menyalahkan kalian. Sofia Caldwell sangat marah, dia hampir saja mati, tapi pihak lain ingin menyelesaikan masalah ini hanya dengan beberapa kata. Zoe Blake berkata dengan acuh tak acuh, tolong berhenti mengganggu di depanku, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bersikap kasar. Bagaimana caranya kamu bersikap kasar? Aku warga negara yang masuk akal dan sah. Aku tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Bagaimana kamu ingin bersikap kasar? Sofia Caldwell percaya diri dan hari ini dia bersikeras meminta Zoe Blake untuk memberikan penjelasan pada dirinya. Kalau dia tidak memberikannya, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Seorang pria tidak tahan lagi, mengerutkan kening dan berkata, Nona Zoe Blake sudah memberitahu kamu bahwa kebetulan kamu naik gunung saat ini. Kalau tidak apa-apa, silakan pergi dengan cepat. Kalau kamu mengganggu tugas resmi kami lagi, jangan alahkan kami karena bersikap kasar padamu. Mau tidak mau Sofia Caldwell mencibir, oh, ternyata tugas resmi kalian adalah menabrak dan menghentikan mobil orang lain, lalu bergulat dengan warga negara hukum yang tidak bersenjata. Setelah menindas orang, pergi tanpa tanggung jawab. Pria itu begitu tercekik oleh kata-katanya sehingga dia tidak dapat menemukan alasan untuk melawan. Zoe Blake mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kukatakan lagi, keluar. Sofia Caldwell mencibir dan berkata, kamu sangat berwibawa, kamu membuat kesalahan dan mengusirku dengan kasar. Hari ini, kalau kamu tidak memberiku penjelasan, urusan ini tidak akan pernah berakhir. Zoe Blake mendengus dingin, maju selangkah, menatap Sofia Caldwell dan berkata, kamu mau pergi tidak? Sofia Caldwell berdiri diam dan biarpun dia sudah sedikit takut, dia masih bersikap sangat tangguh. Dia tidak ingin menderita kerugian seperti itu. Dia tidak bisa menelan kemarahan seperti itu. Apa anak buah Hannah Merrick bisa melakukan apapun yang mereka mau? Apakah dia tidak pernah bertanya-tanya apakah tabrakan tadi akan membunuhnya? Plok. Zoe Blake mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Sofia Caldwell dengan keras. Sofia Caldwell yang lembut dan dimanja tubuhnya itu tidak tahan tamparan dari seniman bela diri seperti Zoe Blake. Dia hanya merasakan kepalanya berdengung dan telinganya tuli. Dia mundur beberapa langkah dan terduduk di tanah. Melihat penampilannya yang rapuh, Zoe Blake mau tidak mau mencibir dan berkata dengan dingin, lalat yang ingin mengguncang pohon. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Kedua pria itu siap mengikutinya ke dalam mobil. Sofia Caldwell mencengkeram pipinya dan bangkit di tanah, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, air mata mengalir di wajahnya kesakitan dan dengan satu langkah, dia berdiri di depan mobil lagi. Kamu harus minta maaf hari ini. Dan tamparan ini, aku harus tampar balik. Sofia Caldwell mengertakkan gigi dan berkata, tanpa kekuatan, apakah dia harus diganggu? Tanpa seni bela diri, kamu akan ditekan orang sesuka hati. Hari ini, dia harus mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Cari mati. Cahaya dingin melintas di mata salah satu anak buah Zoe Blake dan dia memutar lengan Sofia Caldwell ke belakang dan dengan keras, menekan seluruh tubuhnya ke mobil. Zoe Blake mencibir, karena kamu tidak ingin pergi, maka jangan pergi. Aku akan membawamu menjalankan misi hari ini dan aku akan mengirimmu ke pengadilan karena menghalangi tugas resmi.